Jadi nyaris sebanding. Jadi satu superkomputer ada yang mengunggulkan Argentina, satu lagi ada yang mengunggulkan Prancis. Jadi itulah yang saya sebut sebagai too close to call. Artinya adalah sulit sekali untuk bisa menebak siapa yang akan menang dalam partai final nanti. Nah, salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan Piala Dunia 2022 akan segera menjalani laga ke-64 atau Grand Final yang akan mempertemukan Prancis melawan Argentina. Nah, kira-kira bagaimana peluang antara kedua tim? Bisa saya katakan bahwa peluang siapa yang menang ini adalah too close to call. Artinya adalah terlalu sulit untuk bisa diramalkan. Saya mengambil contoh dari dua superkomputer yang saya ambil. Yang pertama adalah Soccer Power Index dari 5038. Jadi di situ disebutkan bahwa peluang Argentina untuk menang itu adalah 53%, sementara Prancis itu untuk menang adalah 47%. Sementara dari Opta Analyst yang saya ambil dari superkomputer Opta Analyst, peluang Prancis itu adalah 50,28% dibandingkan dengan Argentina 49,72%. Jadi nyaris sebanding. Jadi satu superkomputer ada yang mengunggulkan Argentina, satu lagi ada yang mengunggulkan Prancis. Jadi itulah yang saya sebut sebagai too close to call. Artinya adalah sulit sekali untuk bisa menebak siapa yang akan menang dalam partai final nanti. Nah, sebelum beranjak ke bagaimana kita melihat sisi teknis di lapangan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, saya akan lebih menyoroti lebih dulu tentang kontroversi laga final ini. Jadi kontroversinya seperti ini. Banyak yang menyebut bahwa final ini adalah sebuah settingan, laga yang memang disiapkan sepertinya bahwa Argentina yang akan menjadi juara. Salah satu yang mengatakan seperti itu adalah Zlatan Ibrahimovic. Dia bilang bahwa sudah diskenariokan, Anda tahu siapa maksud saya. Jadi dia merujuk kepada Lionel Messi. Nah, kita melihat alasan untuk yang bilang bahwa ada skenario atau ada yang memunculkan teori konspirasi bahwa ada skenario untuk Argentina. Memang ada beberapa alasan ya. Misalnya kita ambil adalah 4 penalti yang didapatkan Argentina selama ini. Nah, itu adalah rekor yang paling banyak. Kemudian 2 di antara penalti itu bisa disebut adalah kontroversial ketika bertemu melawan Polandia dan Kroasia. Nah, kemudian ada juga yang menyebut ada beberapa insiden di lapangan yang seharusnya berupa hukuman bagi Argentina tetapi tidak. Misalnya adalah handsball yang disengaja oleh Lionel Messi ketika bertemu dengan Belanda, atau Leandro Paredes yang harusnya dapat kartu merah ketika melepaskan tendangan ke bench dari Belanda. Nah, kemudian kita melihat juga cukup banyak ya, misalnya apa yang dikatakan oleh PP, pemain Portugal, yang dia bilang bahwa tidak masuk akal bahwa wasit Argentina yang memimpin pertandingan antara Portugal dengan Maroko setelah Messi pada hari sebelumnya komplain tentang wasit. Jadi menurut PP mereka bisa memberikan gelar kepada Argentina sekarang. Nah, itu adalah beberapa teori konspirasi tentang kontroversi di Piala Dunia ini. Tapi apakah saya percaya? Apakah Anda percaya dengan apa yang termasuk yang dikatakan Ibrahimovic? Saya sendiri sih kurang percaya. Saya kurang percaya. Jadi saya melihat bahwa indikator saya sederhana saja. Misalnya seperti ini. Di Piala Dunia kali ini Argentina itu paling banyak dapat kartu kuning, 12 kartu kuning. Nah, sementara kalau kita lihat angka atau catatan pelanggaran atau foul itu justru yang paling banyak adalah Belanda, 84 pelanggaran. Kemudian Maroko itu 77 pelanggaran. Argentina itu sekitar ada di peringkat 4 atau 5, sekitar 72 pelanggaran. Tapi kartu kuning mereka justru paling banyak. Dari sisi tackle juga sebenarnya Argentina itu hanya sisi peringkat keempat. Tackle ataupun attempted tackle, percobaan tackle yang biasanya akan berbuah terhadap pelanggaran, itu juga Argentina sebenarnya jauh di bawah. Argentina itu kalau dari sisi tackle 57 angkanya. Kalau saya ambil data dari Fox itu 57. Kemudian yang paling tinggi itu adalah Kroasia, Maroko. Kroasia itu 84, Maroko 79. Kemudian Prancis juga termasuk tackle-nya paling tinggi 76. Attempted tackle-nya juga yang paling tinggi adalah Kroasia ya, 98.
kemudian Maroko 93, dan Prancis itu juga ada di angka yang lumayan tinggi, yaitu 993, sementara Argentina ada di angka 57. Jadi kalau dari sisi indikator di lapangan itu bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya Argentina kalau dari sisi pelanggaran, dari sisi tackle itu masih kalah jauh dibandingkan dengan kontestan yang lain. Tapi kalau kita lihat kartu kuningnya paling banyak. Jadi itu yang membuat saya melihat bahwa teori konspirasi bahwa ini disetting, ini settingan, itu saya tidak terlalu percaya itu. Bahwa dalam setiap pertandingan ada satu momen kecil yang bisa memberikan keuntungan pada sebuah tim, itu seringkali kita melihat seperti itu. Jadi pendulum itu bisa memberikan keuntungan pada sebuah tim dan bisa merugikan pada sebuah tim. Itu adalah hal yang banyak diistilahkan oleh orang sebagai Dewi Fortuna. Nah, kita melihat kemudian Cywar menjelang pertandingan ini juga cukup marak, cukup ramai. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh pemain dari Prancis, Kylian Mbappe. Dia bilang bahwa Argentina atau Brasil atau tim-tim dari Amerika Selatan ini tidak memainkan level sepak bola yang sama tingginya dengan tim Eropa. Nah, jadi menurut Mbappe ini tim Latin itu tidak semaju dengan tim Eropa, dibandingkan dengan tim Eropa. Itulah yang menjelaskan kenapa dalam beberapa Piala Dunia terakhir ini selalu dimiliki oleh tim-tim Eropa. Dan dari data memang membuktikan tim Amerika Latin terakhir yang menjadi juara itu adalah 2002 Brasil. Nah, setelah itu 2006 kita melihat Italia, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis. Nah, itu tim Eropa semua. Nah, tapi dibalas juga Cywar itu oleh Emiliano Martinez. Kalau Mbappe tidak mengerti persoalan di Amerika Selatan, sebaiknya tidak perlu bicara seperti itu. Coba dia main sepak bola di Bolivia, Kolombia, atau Ekuador, mungkin dia akan bisa merasakan. Anda tahu sendiri, Bolivia, Kolombia, Ekuador ini adalah negara-negara yang alamnya cukup sulit untuk ditaklukkan ya, terutama dari sisi altitude-nya. Nah, itulah beberapa cerita sebelum partai final. Nah, setelah itu kita akan menginjak sisi teknis yang akan sangat menarik ya. Kita juga melihat bahwa kedua tim yang bertarung ini nanti sudah sangat mengenal satu sama lain. Di level klub juga mereka sudah sering kali bertemu. Messi misalnya, ini pernah satu klub dengan Ousmane Dembele dan juga dengan Griezmann di Barcelona. Meskipun sekarang Griezmann sudah pindah ke Atletico Madrid. Nah, di Atletico Madrid Griezmann ini sudah berkawan dengan Rodrigo de Paul dan juga Angel Correa, meskipun Correa jarang main sebagai pemain inti. Kemudian Mbappe juga satu tim dengan Paredes dan juga Di Maria, tapi Paredes dan Di Maria kemudian pindah ke Juventus, tapi setidaknya Mbappe sudah saling mengenal dengan mereka. Nahuel Molina juga pemain Atletico Madrid sama dengan Griezmann. Kemudian Paredes ini sekarang bersama Juventus dan satu tim dengan Rabiot. Kita tahu Hugo Lloris kiper itu juga satu tim dengan Cristian Romero, bek tengah dari Argentina, dan John Voigt juga bek tengah itu juga pernah di Spurs sebelum kemudian ke Villarreal. Kemudian Rafael Varane juga bek tengah dari Prancis, ini bahkan satu tim dengan bek tengah dari Argentina, Lisandro Martinez. Jules Koundé sebelum ke Sevilla, sebelum ke Barcelona, di Sevilla juga sudah kenal cukup lama dengan Gonzalo Montiel, dengan Marcos Acuña dan juga Papu Gomez. Jadi sebenarnya ini adalah tim yang sudah saling kenal sangat dalam dari sisi pemainnya. Kita akan masuk sekarang pada sisi apa yang akan terjadi di lapangan nanti. Kira-kira bagaimana Argentina ataupun Prancis akan menyikapi situasi di lapangan. Pertama, kita akan soroti dari sisi formasi. Nah, Argentina di sini dikenal sebagai tim yang saya istilahkan sebagai tim bunglon. Apa itu maksudnya tim bunglon? Jadi tim bunglon itu adalah mereka sangat adaptif. Jadi mereka punya beragam strategi, beragam formasi untuk bisa mengantisipasi kemampuan dan kelebihan dari lawannya. Ini yang saya maksudkan dengan Argentina sebagai tim bunglon. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika mereka bertemu dengan Belanda. Di situ mereka menggunakan formasi 5-3-2 atau 5 pemain di belakang. Nah, kemudian ketika mereka bertemu dengan Polandia dan mereka bertemu dengan Australia, mereka menggunakan formasi 4-3-3.
Nah, kemudian beda lagi ketika mereka bertemu dengan Kroasia, bertemu dengan Meksiko, mereka menggunakan formasi 4-4-2. Jadi mereka atau Argentina ini sangat adaptif kalau saya bilang. Jadi melihat dulu situasi lawan pakai formasi apa, baru mereka memiliki counter strategi, dan mereka terlatih untuk dalam situasi seperti itu. Kita lihat misalnya antisipasi ketika bertemu dengan Belanda yang punya sayap, pemain sayap bagus, akhirnya mereka memasang 5 pemain di belakang atau 3 center back di situ, dan mereka selalu paten kepada nama seperti Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan kemudian Otamendi. Dan sayapnya di kiri dan di kanan ini mereka punya 2 pemain yang sama-sama bagusnya, 2 pemain pelapis di setiap sektor. Di kiri Marcos Acuña punya pelapis Tagliafico, di kanan Montiel punya Nahuel Molina punya pelapis Montiel, dan kualitasnya sama tergantung kemauannya apa, mau bertahan atau mau menyerang, karakteristiknya beda. Nah, itulah kelebihan dari Argentina. Bertemu dengan Prancis, kemungkinan strategi ini bisa dipilih. Nah, strategi 5-3-2 ini bisa dipilih sebagai antisipasi kekuatan dari pemain-pemain sayap Prancis yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan Belanda. Di kiri misalnya Mbappe, ada Theo Hernandez juga, di kanan ada Koundé dan juga ada Ousmane Dembélé. Kita melihat kalau Argentina memilih 5-3-2, kemungkinan formasi yang dipasang adalah Lisandro Martinez akan melengkapi, menambah posisi 2 center back bersama dengan Otamendi dan juga Cristian Romero. Di kanan ada Nahuel Molina dan di kiri ada Marcos Acuña. Di tengah kita akan melihat komposisinya ada Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, kemudian McAllister, dan di depan adalah Messi dan Alvarez. Tetapi formasi ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah Messi dan Alvarez bisa terlalu jauh dengan pemain. Misalnya kita melihat di situ ada kemungkinan untuk diskoneksi antara pemain tengah dengan Messi dan juga Alvarez, karena kalau dibilang formasi ini adalah lebih berat defense-nya dibandingkan dengan menyerangnya. Tapi Argentina juga punya alternatif lain di samping misalnya 5-3-2, yaitu 4-3-3. Nah, kita melihat di sini kelebihannya adalah mereka punya Angel Di Maria. Angel Di Maria ini adalah pemain yang spesial. Jadi dia pemain penentu bagi Argentina. Dari 6 final yang sudah dijalani Argentina sepanjang sekitar abad ini ya, kita melihat Copa 2007 ketika mereka melawan Brasil, Olimpiade 2008 melawan Nigeria, Piala Dunia 2014 melawan Jerman, kemudian Copa 2015 melawan Chili, 2016 juga melawan Chili, Copa 2001 melawan Brasil. 6 final itu Argentina hanya bisa menang 2 kali, Olimpiade 2008 dan juga Copa 2021, dan 2 gol dibuat oleh Angel Di Maria. Jadi Di Maria ini adalah faktor X, faktor kunci yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya melihat kalau 4-3-3 formasinya hanyalah mengubah dengan menarik Lisandro Martinez dari 5-3-2 tadi dan diisi dengan Angel Di Maria menjadi 4-3-3. Di belakang hanya akan ada 2 center back, Romero dan Otamendi. Di kanan tetap Nahuel Molina, di kiri Marcos Acuña. Di tengah juga kita melihat tetap sama komposisinya, Enzo Fernandez, De Paul dan juga McAllister. Hanya perbedaannya di depan, yaitu Di Maria, kemudian di tengah ada Messi, dan di kiri adalah Julian Alvarez. Tapi juga ada formasi lain 4-4-2, di mana di tengah akan lebih padat pemain gelandang, tipikal gelandangnya. Biasanya di sini Di Maria akan disisihkan, dimasukkan Leandro Paredes sebagai gelandang perusak yang akan menemani Enzo Fernandez, De Paul dan juga Alistair McAllister. Nah, kita melihat dengan situasi atau komposisi seperti itu, memang Argentina sangat adaptif. Jadi ada 2 pilihan yang disebut tadi, apakah 5-3-2 ini pilihan utamanya ataukah 4-3-3. Jadi ada 2 kemungkinan formasi itu yang akan digunakan oleh Argentina. Bagaimana dengan Prancis? Prancis memang lebih stick pada formasi 4-2-3-1,
Di situ ada Hugo Lloris di posisi penjaga gawang, kemudian Jules Koundé di bek kanan, dan di tengah ini bisa berganti-ganti. Raphael Varane bisa berganti-ganti dengan Upamecano atau Ibrahima Konate. Nah di kiri ini adalah Theo Hernandez. Nah di tengah kita melihat ada Tchouaméni, kemudian Rabiot dan juga Griezmann. Dan di depan kita melihat ada Dembele, Giroud, Olivier Giroud dan juga Mbappe. Nah, situasi pergantian itu bisa ada di posisi misalnya bek tengah. Nah, kita melihat misalnya antara Upamecano dan juga Konate ini bisa saling berganti tergantung siapa yang paling fit. Nah, siapa yang kondisinya paling optimal. Nah, Upamecano kita melihat sekarang dia baru pulih setelah sebelumnya Ibrahima Konate yang dipasang di semifinal. Tetapi Ibrahima Konate kemudian dikabarkan mendapatkan flu. Tapi dia dipasang lawan Kroasia dan main bagus sekali Konate. Upamecano dia diistirahatkan lawan Kroasia, main lawan Inggris. Tetapi sekarang sudah kembali fit atau kembali pulih dari flu. Jadi memang sangat bergantung situasi kira-kira siapa yang berada dalam performa atau kondisi yang paling baik. Nah di tengah kalau kita melihat apakah Youssouf Fofana yang akan dipasang atau dia adalah Adrien Rabiot. Nah kemungkinan di situ adalah Rabiot yang sudah baru pulih dari kondisi sakit sama seperti yang dialami oleh Upamecano. Nah alternatif lain apa? Alternatif yang sekarang sedang ramai disebutkan adalah karena kondisi Olivier Giroud yang tidak bagus di lututnya, sehingga ada kemungkinan untuk memasang Marcus Thuram sebagai pemain di posisi sayap kiri. Nah kemudian di tengah Mbappe digeser sebagai striker utama. Nah itulah situasi terbaru dari tim Prancis. Tapi dari sisi formasi mereka fix, mereka berada dalam situasi atau formasi 4-2-3-1. Nah itu yang terjadi dalam Prancis. Nah kedua tim ini karakteristiknya hampir sama sebenarnya, hampir sama karakteristiknya. Dan kita melihat dari perolehan gol juga, Prancis 13 gol, Argentina 12 gol. Dari sisi kebobolan juga hampir sama, 5 gol. Sama-sama kebobolan 5 gol. Dari sisi penguasaan bola bagaimana? Dari sisi penguasaan bola Argentina lebih unggul. Average-nya 58% dibandingkan dengan Prancis 53%. Nah, kalau kita sorot individu masing-masing pemain, itu juga hampir mirip. 5 gol perolehannya adalah Messi dan juga Mbappe, sama Julian Alvarez dan juga Giroud sama-sama 4 gol. Kemudian Enzo Fernandez 1 gol, Theo Hernandez 1 gol. Jadi memang mereka sangat bertumpu kepada Messi dan Alvarez di Argentina, Mbappe dan Olivier Giroud di Prancis. Dari sisi assist kita melihat Messi memimpin dengan 3 assist. Jadi Messi ini pemain yang sangat komplit ya. Keterlibatan gol total sudah 8. Kemudian Griezmann memimpin untuk Prancis sama dengan 3 assist. Dan kita melihat juga Dembele 2, kemudian Theo Hernandez 2 assist. Di sisi Argentina ada Di Maria dan juga Enzo Fernandez sama-sama menyumbangkan 1 assist. Kita melihat di sini bagaimana Argentina sangat bergantung dengan Lionel Messi. Nah, saya mengambil data dari Opta. Ada satu hal yang menarik. Jadi Messi di Piala Dunia 2022 ini shoot involvement-nya, keterlibatan dia dalam shoot, itu adalah data tentang tembakan ke gawang dan chance created atau data tentang tembakan ke gawang dan juga peluang yang dihasilkan. Sepanjang Piala Dunia 2022 ini angka Messi adalah 56,3. Ini angka yang menunjukkan betapa Argentina sangat bergantung dengan Messi, hampir lebih dari 50%. Dan yang menarik dari temuan Opta, angka keterlibatan shoot involvement dari Messi ini hanya kalah 0,01 dari Maradona pada Piala Dunia 86, 56,4%. Jadi sama-sama mirip situasinya. Maradona waktu itu juga begitu menjadi sosok yang instrumental bagi Argentina ketika mereka menjadi juara, dan sama halnya dengan Messi sekarang ini. Nah, itu bisa jadi kelebihan bagi Argentina, dan itu juga bisa menjadi liability bagi Argentina. Artinya kalau misalnya Messi out of perform, Argentina bisa terpengaruh. Kita melihat Messi ini sayangnya kalau di partai final dia kurang bersinar.
tadi saya sudah tunjukkan data-datanya. Messi sudah terlibat dalam 6 partai final bagi Argentina sejak 2007. Copa 07 kalah dari Brasil 0-3. Kemudian di Olimpiade 2008 menang lawan Nigeria 1-0, golnya Angel Di Maria. Piala Dunia 2014 kalah dari Jerman lewat golnya Mario Götze. Kemudian Copa 15 kalah dari Chile. Copa 2016 kalah lagi dari Chile lewat adu penalti. Copa 2021 menang lawan Brasil di Maracana lewat gol Angel Di Maria 1-0. Jadi dari 6 final Messi bisa mendapatkan gelar di 2 kesempatan. Apakah kesempatan bagi Messi akan datang tahun ini? Itu artinya adalah 3 kemenangan dalam 7 final yang sudah dihadapi oleh Lionel Messi. Nah, dari sisi Prancis sekarang kita bicara tentang kelemahannya apa? Kalau dari sisi Argentina, kita tadi lihat bahwa sangat bergantung pada Messi. Nah, ini bisa jadi sebuah keuntungan kalau Messi dalam top perform, tapi kalau Messi berhasil dimatikan, ini bisa menjadi sebuah kerugian bagi Argentina. Nah, kekuatan lain misalnya dari Argentina ini adalah fisikalitasnya, terutama kalau kita melihat dari sisi agresivitasnya. Jadi mereka memang memiliki pemain-pemain yang komplit kemampuan fisiknya dalam upaya untuk menghentikan serangan lawan. Ya, ini tidak bisa dinafikan, ini sudah tampak dalam beberapa pertandingan yang sudah dijalani oleh Argentina. Nah, sekarang kita melihat bicara tentang kelemahan Prancis. Kelemahan Prancis terutama kita melihat ada di sektor kirinya. Di sektor kiri, terutama Mbappe yang jarang membantu pertahanan dan Theo Hernandez yang sering meninggalkan pertahanannya. Di situ kalau misalnya Argentina punya senjata Di Maria dan bisa dimanfaatkan, itu tentu akan positif. Tetapi kalau Argentina hati-hati sejak awal, artinya Argentina menerapkan 5-3-2, memilih bertahan, itu tentu adalah sebuah kerugian. Jadi kira-kira bagaimana situasi pertandingan nanti akan sangat bergantung pada strategi yang dipilih oleh pelatih sejak awal pertandingan. Saya di video ini dari awal turnamen menjagokan Argentina sebagai salah satu kandidat juara. Tetapi apakah kali ini menjelang partai final saya masih tetap mengunggulkan Argentina sebagai juara? Masih tipis, saya pikir masih tipis. Peluang Argentina masih sangat tipis untuk bisa merebut gelar juara, tapi akan sangat bergantung kepada performa dari Lionel Messi. Tapi kalau Messi out of perform, saya melihat di sini Prancis kelebihannya pada sisi kohesivitasnya, kelebihannya pada sisi kolektivitasnya, dia akan bisa merebut gelar juara berturut-turut setelah apa yang dilakukan oleh Italia pada 3-4 dan 3-8 dan juga Brasil pada 5-8 dan 6-2. Sekian, silahkan jika Anda punya pandangan sendiri.